Pemuda miskin salah duduk di meja saat kencan buta. Tak disangka dua CEO cantik berebut untuk menikahinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja naik, namun panasnya sudah terasa menusuk ubun-ubun. Di sebuah gang sempit yang bahkan dua motor pun sulit berpapasan, tampak seorang pemuda berusia 27 tahun melangkah keluar dari kos reot yang dindingnya mulai mengelupas. Pemuda itu bernama Harry, tubuhnya kurus tapi tidak lemah. Wajahnya bersih namun tampak letih seolah menahan beban berat yang tak pernah tuntas. Kos yang Harry tinggali hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab, catnya kusam, dan lampu kuning redup yang sering berkedip membuat ruangan itu tampak seperti selalu berada di senja yang tak pernah selesai. Di pojok ruangan ada kasur tipis yang sudah menurun busanya. Di sampingnya, sebuah kipas angin kecil yang hanya berputar pelan karena motornya mulai rusak. Namun bagi Harry, tempat itu sudah seperti rumah. Tempat dia tertawa, menangis, dan bertahan dari kerasnya hidup. Harry bekerja serabutan. Kadang menjadi kurir makanan, kadang membantu warung tetangga mengangkat barang, kadang pula ikut proyek bangunan harian. Ia tidak pernah benar-benar memiliki pekerjaan tetap. Gajinya tidak menentu, dan hampir selalu habis untuk kebutuhan dasar. Bahkan untuk makan sehari-hari saja ia sering harus menahan lapar hingga malam. Namun meski hidupnya berat, Harry tetap berusaha tersenyum. Senyum yang sebenarnya lebih seperti upaya menenangkan diri daripada tanda bahagia. Senyum yang seringkali tidak bertahan lama. Setiap kali keluar kos, Harry hampir selalu bertemu dengan bisik-bisik tetangga. Kasihannya, udah umur segitu tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Orangnya baik sih, cuma ya, miskin tetap aja miskin. Harry mendengarnya jelas, tapi ia memilih diam. Ia sudah kebal. Kata-kata itu seperti angin kotor, menyusahkan, tapi tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya. Ia berjalan menuju warung dekat gang untuk sarapan mie instan, makanan yang hampir setiap hari dimakannya. "Mie lagi, Her?" tanya pemilik warung, Bu Rasti, sambil tersenyum tipis. Harry tersenyum malu. "Iya, Bu. Rezekinya baru segini hari ini." Bu Rasti mengangguk. Ia sudah lama melihat Harry berjuang. Kadang wanita itu sengaja memberi porsi lebih, meski tak pernah mengaku. Harry selalu mengetahuinya, tapi pura-pura tidak supaya harga dirinya tidak terluka. Sambil menunggu mie matang, pikiran Harry melayang ke masa lalu. Masa yang tak ingin ia ingat tapi selalu muncul tiba-tiba. Ibunya meninggal saat ia SMA. Penyakitnya sebenarnya bisa disembuhkan, tapi tidak ada uang untuk berobat. Sejak hari itu, Harry selalu menyalahkan diri sendiri. Sementara ayahnya menghilang beberapa tahun setelah kematian ibunya tanpa kabar, meninggalkan Harry sendirian menghadapi hidup yang terasa semakin menindih. Setelah sarapan, Harry bersiap untuk bekerja sebagai kurir makanan. Ia meminjam motor tua milik temannya, Fadil. Motor itu sering mogok, tapi Harry sudah terbiasa. Ketika sedang memeriksa bensin yang hampir habis, Fadil muncul sambil membawa helm. "Her, nanti sore ikut gue, ya." "Mau kemana?" "Kencan buta." Harry langsung tersedak udara. "Gue serius, Her. Temen gue kenal sama perempuan baik. Katanya dia mau kenalan sama cowok yang jujur dan sederhana. Cocok banget sama lo." Harry menggeleng kuat-kuat. "Gila lo, deal." "Gue siapa? Hidup gue aja berantakan." "Tapi hati lo enggak," jawab Fadil cepat. Ucapan itu membuat Harry terdiam. Tidak ada yang pernah mengatakan hal sehangat itu padanya. Hatinya sedikit retak. Retak karena tidak terbiasa diperlakukan sebaik itu. Namun ia tetap menggeleng. "Lo tahu kan, gue nggak punya apa-apa. Orang yang mau kencan sama gue pasti kecewa. Tapi kalau lo nggak pernah coba, lo nggak bakal tahu," jawab Fadil sambil menepuk bahunya. "Hidup lo pantas buat dapat hal baik, Her." Kalimat itu menghantam Harry lebih keras daripada pukulan. Ia hanya menunduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin mencoba, ingin merasakan dicintai seperti orang lain. Tapi ada juga bagian yang takut merusak hidup orang lain dengan hadirnya. "Aku pikirin dulu, deal?" jawab Harry akhirnya. Sepanjang hari,
Saat bekerja mengantar pesanan makanan dari rumah ke rumah, pikiran Harry terus mengulang kata-kata Fadil. Hidup lo pantas buat dapat hal baik. Kata-kata itu seperti pintu kecil yang membuka secercah cahaya di hatinya yang gelap. Namun malamnya, Harry kembali menghadapi kenyataan pahit. Saat ia pulang, pemilik kos menegurnya. Sewa bulan ini belum masuk. Sudah telat 2 minggu. Wajah Harry memucat. Iya, Bang. Saya usahain minggu ini. Saya lagi cari tambahan kerja. Pemilik kos mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Saya kasih waktu sampai akhir minggu. Ya. Begitu pria itu pergi, Harry duduk di lantai lorong kos, memeluk kepalanya. Perutnya berdebar, dadanya sesak. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kesialan yang tidak ada ujungnya. Namun di saat yang sama, kata-kata Fadil kembali terngiang. Kalau lo nggak pernah coba, lo nggak bakal tahu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Harry merasa, mungkin ia harus mencoba. Malam itu, setelah menatap langit yang tertutup awan gelap, Harry akhirnya mengirim pesan pada Fadil. Deal, besok gue ikut. Jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Ia tidak tahu, keputusan kecil itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan membawanya pada kejadian aneh, lucu, memalukan, namun luar biasa. Keputusan yang akan membuat dua CEO cantik berebut untuk menjadikannya suami. Tanpa pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, cuaca tampak lebih cerah dari biasanya. Seakan alam mengerti bahwa hidup Harry akan memasuki babak baru. Tapi Harry sendiri tidak merasa demikian. Semakin dekat jam pertemuan dengan wanita kencan buta itu, semakin gugup dirinya. Sejak pagi, Harry sudah mondar-mandir di kamar kos kecilnya, kebingungan menentukan baju apa yang pantas dipakai. Lemarinya hanya berisi 3 kaos pudar, 2 celana jeans, dan 1 kemeja lusuh yang sudah bertahun-tahun menjadi andalan saat hendak terlihat rapi. Ia mengambil kemeja itu, mengibaskannya beberapa kali, lalu memakainya sambil menahan napas agar tidak terlihat kebesaran di beberapa bagian. Di cermin kecil yang sudah retak, Harry melihat bayangannya sendiri. Pemuda sederhana yang berusaha keras terlihat layak. Ia menunduk lama, bertanya dalam hati apakah ia benar-benar pantas datang ke tempat sekelas restoran mewah. Namun suara Fadil muncul dari luar kamar kos. Buruan! Lo mau bikin cewek nunggu? Harry menarik napas panjang, merapikan rambutnya sebisanya, lalu keluar dengan langkah berat. Fadil langsung menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, begini dong. Lo kelihatan rapi. Setidaknya lebih baik dari biasanya. Gue tahu itu hinaan dibungkus pujian, gumam Harry. Fadil tertawa keras. Yang penting percaya diri. Cewek itu suka cowok yang apa adanya. Lo tuh punya hati yang baik. Itu yang mahal. Kata-kata itu kembali menenangkan hati Harry yang sempat ciut. Meski tetap gugup, ia memutuskan untuk mencoba. Perjalanan menuju restoran mewah itu membuat Harry berkeringat dingin. Bukan karena panas, melainkan karena ketakutan. Bangunan restoran tersebut menjulang megah, dengan dinding kaca tebal dan lampu-lampu gantung elegan yang memantulkan cahaya hangat. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran, dan setiap tamu yang masuk berpakaian mahal seolah hendak menghadiri pesta. Harry memegang kerah kemejanya, merasa kecil dan tidak seharusnya ada di sana. Tenang aja, kata Fadil sambil menepuk punggungnya. Meja lo nomor 7. Lo tinggal bilang sama pelayan, mereka bakal antar. Tapi, deal, apa nggak kelihatan aneh kalau gue masuk? Nggak lah. Lo tamu juga. Udah, percaya diri. Setelah Fadil pergi, Harry berjalan masuk ke dalam restoran. Langkahnya goyah. Pelayan menyambut dengan senyum profesional. Selamat sore, Bapak. Ada reservasi atas nama siapa? Harry menelan ludah. Meja nomor 7. Pelayan itu mengangguk sopan. Silakan ikut saya. Harry mencoba tersenyum tapi malah terlihat seperti mau menangis. Ia mengikuti sang pelayan melintasi area restoran. Lampu mewah, musik lembut, aroma makanan mahal. Semuanya membuat Harry merasa seperti penyusup. Saat pelayan berhenti di meja nomor 7, Harry langsung duduk tanpa banyak tanya. Meja itu berada di dekat jendela besar yang menghadap ke taman restoran.
Meja elegan dengan lilin kecil yang berkedip halus. Di kursi seberangnya sudah duduk seorang wanita. Elegan, cantik, dan tampak berkelas. Wanita itu mengenakan blazer putih, rambut hitamnya tertata rapi, wajahnya tegas namun cantik menenangkan. Harry langsung menahan napas. Wanita itu menatapnya, tampak sedikit terkejut namun tidak menunjukkan ekspresi menolak. Justru sebaliknya, tatapannya seolah menilai Harry dengan rasa ingin tahu. "Selamat sore," kata wanita itu pelan, suaranya lembut namun mantap. Sore," ujar Harry sambil menunduk. Ia tiba-tiba merasa kemejanya terlalu lusuh untuk tempat itu. Beberapa detik penuh keheningan. Harry bingung harus memulai dari mana. Ia menatap sekeliling, mencoba mengatur napas. "Ah, Anda yang ingin bertemu saya?" tanya Harry pelan, penuh keraguan. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum itu seperti cahaya kecil yang menerobos kecanggungan. "Seharusnya saya yang bertanya begitu," jawabnya. "Anda, Harry?" Harry mengangguk gugup. "Iya, saya Harry. Hanya, saya. Maaf kalau saya terlihat tidak pantas berada di sini." Wanita itu menatapnya lama, kemudian berkata pelan, namun jelas. "Tidak ada orang yang tidak pantas. Kecuali mereka yang berniat buruk. Dan saya yakin Anda bukan salah satunya." Harry mematung. Kata-kata itu begitu asing. Belum pernah ada wanita seanggun itu berbicara padanya dengan nada selembut itu. Di hadapannya duduk seorang wanita dengan aura kuat. Wanita yang jelas bukan orang biasa. Harry memberanikan diri bertanya, "Kalau boleh tahu, nama Anda siapa?" Wanita itu sedikit tersenyum. "Alina." Harry terbatuk kecil. Hampir tersedak air liurnya sendiri. Nama itu sangat familiar. Alina? Nama itu sering ia dengar saat mengantar pesanan ke area perkantoran. CEO muda dari salah satu perusahaan terbesar di kota. Wanita yang digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan. Harry langsung panik. Tangannya berkeringat, kemejanya terasa semakin lusuh. "Maaf, saya rasa saya salah duduk," gumamnya terbata. Wanita bernama Alina itu mengangkat alisnya. "Salah duduk?" "Iya, saya harusnya bertemu seseorang, tapi mungkin saya salah baca meja." Namun sebelum ia bisa bangun, Alina menahan dengan suara lembut. "Tidak apa. Duduklah dulu. Setidaknya, bicaralah sebentar dengan saya." Harry bingung. "Tapi, bukankah Anda sedang menunggu seseorang?" Alina menatap jam tangannya, lalu menggeleng. "Jika dia benar-benar ingin bertemu saya, dia akan datang tepat waktu. Tapi yang duduk di depan saya sekarang, tampaknya lebih menarik untuk dibicarakan." Pipi Harry memanas. Ia tidak tahu apakah Alina sedang menirunya, atau memang tulus. Tapi nada suaranya tidak terdengar meremehkan. Seolah ia benar-benar ingin mengenal Harry. "Baiklah, kalau begitu, saya duduk dulu," ujar Harry sambil kembali menahan napas. Alina tersenyum halus, lalu memandangnya dalam-dalam. "Jadi, Harry, ceritakan tentang dirimu." Pertanyaan sederhana itu seperti anak panah yang mengenai hati Harry. Tidak ada yang pernah benar-benar ingin tahu tentang dirinya. Tidak ada yang pernah bertanya dengan cara selembut itu. Dan Harry, yang awalnya berniat pulang, kini terjebak di antara rasa malu dan rasa nyaman yang tiba-tiba tumbuh. Ia tidak tahu bahwa kesalahan kecil duduk di meja itu akan menjadi awal dari segalanya. Awal dari kekacauan, cinta, konflik, dan perebutan dua wanita kuat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa wanita yang seharusnya menjadi pasangan kencan butanya, sedang bersiap memasuki restoran yang sama. Babak besar baru saja dimulai. Harry masih duduk dengan tubuh kaku. Seakan kursi restoran mewah itu terbuat dari batu es. Ia berusaha menenangkan dirinya. Namun tatapan lembut Alina di hadapannya justru membuat jantungnya berdebar 2 kali lipat. Wanita itu terlihat begitu sempurna hingga membuat Harry merasa seperti sedang berhalusinasi. CEO? Cantik? Elegan? Sudi berbicara dengannya? Itu semua terasa seperti adegan film, bukan kenyataan. Namun suara Alina yang lembut namun tegas kembali menarik Harry ke dunia nyata. "Jadi, Harry," katanya sambil menyesap teh hangatnya, "kamu tinggal di mana?" Pertanyaan sederhana itu justru menusuk perasaan Harry. Ia menunduk pelan, sedikit ragu untuk jujur.
Tapi tatapan Alina tidak terlihat menghakimi, tidak mengintimidasi, justru sebaliknya, tatapannya hangat, seperti seseorang yang benar-benar mendengarkan. Aku tinggal di kos, di gang kecil dekat terminal kota, jawab Harry pelan. Tempatnya sederhana, sangat sederhana. Alina mengangguk, tidak terlihat kaget ataupun meremehkan. Jauh dari sini? Cukup jauh, jawab Harry jujur. Tapi aku sudah terbiasa. Alina tersenyum kecil, sebuah senyum yang tidak dibuat-buat. Aku mengerti. Aku pun dulu pernah tinggal di tempat yang tidak jauh berbeda. Harry menoleh cepat, matanya membesar. Serius, Mbak? Serius, jawab Alina tenang. Saat aku kuliah dulu, aku tinggal di kamar kontrakan kecil bersama 2 teman. Dindingnya tipis, suara tetangga selalu terdengar. Kalau hujan, bocor. Kami harus menampung air pakai ember. Jadi, percayalah, aku mengerti. Harry membeku. Wanita seanggun dan sukses seperti Alina, pernah tinggal di tempat seperti dirinya? Ia tidak bisa membayangkan Alina yang sekarang, terlihat mahal dari ujung rambut hingga ujung sepatu, pernah berjalan di jalan becek atau tidur di kasur tipis. Namun cara Alina bercerita, tidak terdengar dibuat-buat. Nadanya tulus. Tidak banyak orang yang mau cerita hal begitu, gumam Harry pelan. Alina menatap Harry dengan ekspresi lembut. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu tidak sendirian. Kita semua punya awal. Perkataan itu membuat dada Harry terasa hangat. Ada bagian dari dirinya yang selama ini selalu merasa rendah, selalu merasa tidak layak berada di hadapan orang sukses. Tapi wanita di depannya justru menegaskan bahwa masa lalu tidak menentukan segalanya. Setelah beberapa detik, Alina melanjutkan dengan nada lebih santai. Kamu bekerja apa, Harry? Pertanyaan itu membuat Harry menelan ludah. Tidak ada jawaban yang terdengar. Keren. Aku, kerja serabutan, jawabnya jujur. Kadang jadi kurir makanan, kadang bantu-bantu proyek bangunan. Apa saja yang bisa aku lakukan? Alina tidak menertawakan. Tidak menatapnya dengan kasihan. Tidak menunjukkan ekspresi jijik. Ia justru berkata, kerja keras adalah kerja keras. Tidak ada pekerjaan yang memalukan selama dilakukan dengan jujur. Harry tertegun. Alina berbeda. Sangat berbeda dari orang-orang yang pernah ditemuinya. Sebagian besar orang memandang rendah pekerjaan fisiknya. Bahkan beberapa pelanggan kadang berbicara padanya seperti ia tidak punya harga diri. Tapi Alina, ia seperti melihat nilai yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Boleh aku bertanya balik? Harry memberanikan diri. Tentu, jawab Alina. Kenapa? Mbak tidak menunggu pasangan kencan, Mbak? Maksudku, saya kan cuma orang asing yang salah duduk. Alina tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti derai halus logam tipis. Aku sudah menunggu cukup lama, jawabnya dengan nada datar namun tidak dingin. Dan, aku sangat tahu tipe pria yang biasa mengajakku bertemu. Sikap mereka biasanya sama, angkuh, merasa dunia berputar untuk mereka, dan sibuk memuji diri sendiri sebelum aku sempat bicara. Harry terdiam. Aku muak dengan pria seperti itu, lanjut Alina. Ketika kamu duduk di sini, kamu terlihat gugup, jujur, dan tidak pura-pura. Itu jauh lebih baik dari mereka yang datang hanya untuk membanggakan pencapaian. Harry menelan ludah. Kata-kata itu lebih menampar daripada menenangkan, karena ia malu dengan kenyataan bahwa ia sendiri bahkan tidak punya pencapaian yang bisa dibanggakan. Tapi tetap saja, saya bukan siapa-siapa, ucap Harry lirih. Alina menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan namun tegas. Harry, nilai seseorang bukan diukur dari rekening bank atau jabatan, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan sejauh ini, aku tidak melihat satupun hal buruk darimu. Suasana meja seketika hening, hening yang tenang. Bukan canggung, bukan kaku. Hening yang seperti pelukan halus yang tidak terlihat. Untuk pertama kalinya sejak duduk, Harry mengangkat wajahnya. Ia mencoba menatap Alina dengan lebih percaya diri. Dan ketika tatapan mereka bertemu, Harry merasa ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Rasa halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, makanan dipesan Alina datang. Harry tidak memesan apapun karena merasa tidak pantas.
Tetapi Alina justru mendorong piring salad ke arah Harry. "Makanlah," katanya lembut. Harry langsung menggeleng panik. "Enggak, Mbak. Saya nggak mau nyusahin." "Kamu tidak menyusahkan. Ini hanya salad. Ambil saja sedikit. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri." Harry ragu beberapa detik, lalu mengambil sendok dengan tangan gemetar. Rasanya ia seperti mencicipi makanan termahal dalam hidupnya, karena makanan itu diberikan oleh wanita yang terlihat jauh dari jangkauannya. Namun semua momen hangat itu tiba-tiba berhenti ketika suara langkah tergesa mendekati meja mereka. "Alina!" Suara seorang wanita lain, tajam dan terkejut. Harry menoleh cepat. Seorang wanita dengan gaun merah elegan berdiri di belakang mereka. Wajahnya cantik, tegas, namun matanya membulat marah. Dan yang membuat Harry hampir pingsan adalah ketika wanita itu menatapnya lalu berkata, "Loh, kamu yang harusnya jadi pasangan kencan aku." Harry membeku. Alina terkejut. Wanita bergaun merah itu tampak makin marah. Restoran mendadak menjadi panggung dari kekacauan awal yang tak pernah dibayangkan Harry. Dan disitulah semuanya benar-benar dimulai. Harry benar-benar mengira hidupnya sudah cukup kacau setelah pertemuan kocak sekaligus memalukan dengan Alina, CEO cantik bermata tajam yang tanpa sengaja ia sakiti harga dirinya. Ia pikir, setelah itu, ia bisa kembali fokus kerja, fokus hidup, dan fokus menjalani hari tanpa kejutan. Tapi ternyata takdir belum selesai mempermainkannya. Pagi itu, suasana kafe tempat Harry bekerja terasa lebih sibuk dari biasanya. Barista lain mondar-mandir, supervisor bawel sejak jam buka, dan para pelanggan tampak datang lebih awal. Harry yang tengah merapikan apron merasa ada yang aneh. "Kenapa sih semuanya heboh begini?" gumamnya. Dari arah pintu, supervisor, Mas Roni, datang dengan langkah tergesa. "Harry, hari ini kamu jangan buat salah sedikit pun, ngerti? Kita kedatangan tamu penting," ujarnya setengah berbisik tapi penuh tekanan. Harry mengangguk bingung. "Tamu penting siapa?" "CEO. CEO besar. Orangnya terkenal. Cantik pula. Awas kalau bikin masalah lagi." Harry baru mau bertanya lebih lanjut ketika tiba-tiba seluruh kafe hening. Pintu kaca terbuka. Dan sosok itu muncul. Sosok wanita tinggi, anggun, berkelas. Usia sekitar 28 tahun, dengan setelan blazer krem elegan yang memeluk tubuh rampingnya. Kacamata tipis menghiasi wajah tegas namun halus, dan bibirnya tersenyum kecil. Senyum yang entah kenapa terasa berbahaya bagi Harry. Dia tampak seperti gambaran CEO modern yang biasa muncul di majalah bisnis. Stylish, cerdas, dan memancarkan aura mampu mengacaukan jantung siapapun yang melihatnya. Supervisor langsung mendekat. "Selamat pagi, Bu Nadia. Silakan duduk. Kami sudah siapkan meja VIP." Nadia, CEO kedua. Dan Harry baru sadar hari itu dia lagi sial. Karena meja yang disiapkan supervisor adalah persis di depan meja bar tempat Harry bekerja. Nadia duduk dengan tenang, menatap sekeliling seperti sedang mengukur setiap sudut kafe. Ia membuka laptopnya, kemudian memperbaiki kacamatanya. Gerakan elegan yang otomatis membuat Harry salah fokus. Ini bukan waktu untuk bengong. Tapi aura wanita ini berbeda. Bukan hanya cantik. Bukan sekadar berkelas seperti Alina. Nadia punya kesan cerdas, dingin, observatif, dan asingnya. Memancarkan sesuatu yang terasa jauh lebih menakutkan bagi seseorang seperti Harry. Saat ia sedang melamun itulah, Nadia menutup laptop dan memanggilnya. "Maaf, Mas Barista." Harry refleks menoleh. "Iya, Mbak, Bu Nadia. Maksud saya." Nadia menatapnya lama. Sangat lama. Seolah membaca pikirannya. "Tenang. Saya hanya mau memesan." Suaranya lembut, tapi tegas. Tidak ada nada marah. Harry hampir lega. "Saya ingin karamel latte, low foam, suhu 55 derajat. Tidak lebih," katanya sambil menatap lurus. Harry membeku. Permintaan itu rumit. Bahkan barista profesional kadang kesulitan menjaga suhu yang presisi. "Bisa, kan?" tanya Nadia ringan. Harry menelan ludah. "Bisa, Bu. Saya usahakan terbaik." Nadia mengangguk,
lalu menatapnya lagi, kali ini sedikit tersenyum. Aneh, ya? Katanya tiba-tiba. Hari ini rasanya seperti deja vu. Ada sesuatu tentang Anda yang terasa menarik. Harry langsung panik dalam hati. Jangan bilang dia juga kenal Alina. Kalau iya, habislah dia. Ia pura-pura sibuk membuat kopi, berharap omongan itu tidak berlanjut. Namun Nadia tidak melepas pandangannya. Mata coklat tajam itu mengikuti setiap gerak tangan Harry, seolah menilai. Beberapa pelanggan bahkan mulai berbisik. Itu kan CEO terkenal dari perusahaan teknologi besar. Wah, cakep banget ya. Auranya beda. Kayaknya dia perhatiin barista itu. Harry makin grogi. Saat latte akhirnya selesai, ia menaruhnya di meja dengan hati-hati. Ini pesanan ibu. Nadia mengambil gelas itu, meniup pelan busa tipisnya, lalu menyesap. Keheningan. Detik terasa lama. Lalu, nadanya berubah hangat. Bagus. Ini kopi terbaik yang saya minum minggu ini. Harry menghela napas lega. Tapi sebelum ia sempat mundur, Nadia menatapnya lagi dan menambahkan. Dan saya ingin Anda yang membuatkan kopi saya setiap pagi mulai hari ini. Harry hampir jatuh. Eloh? Maksud ibu? Saya akan sering bekerja di sini. Dan Nadia menyandarkan dagunya, memandang Harry dengan mata penuh penilaian. Saya punya kebiasaan memperhatikan orang yang menarik minat saya. Harry langsung pucat. Pertama Alina, sekarang Nadia. Dua CEO cantik dan berkuasa. Dua-duanya melihat ke arahnya. Dan Harry mendadak merasa, hidupnya akan jauh lebih rumit mulai hari ini. Sejak hari itu, hidup Harry berubah total. Kafe tempat ia bekerja yang dulu terasa biasa saja, mendadak menjadi arena perang dingin yang bahkan para karyawan lain tak sanggup jelaskan. Semuanya bermula ketika dua wanita yang sama-sama cantik, sama-sama CEO, dan sama-sama punya aura mengintimidasi, mulai sering muncul di hari yang sama. Dan keduanya, memperhatikan Harry. Pagi itu, Harry baru saja selesai menyapu area bar ketika pintu kafe terbuka. Aroma parfum lembut dengan nuansa citrus langsung menyelinap. Nadia. Seanggun biasanya, langkah mantap, blazer krem terlipat sempurna, kacamata tipis mempertegas aura cerdasnya. Pagi, Mas Harry. Sapa Nadia lembut namun penuh wibawa. Harry menelan ludah. Pak pagi, Bu Nadia. Nadia duduk di meja favoritnya, yang persis menghadap bar. Seperti biasa. Karamel latte, low foam, suhu 55 derajat. Katanya sambil tersenyum kecil. Harry mengangguk dan mulai bekerja. Namun belum sampai ia menuang susu, pintu kafe kembali terbuka. Aroma berbeda menyusul masuk. Aroma bunga lembut yang sangat familiar bagi Harry. Alina. CEO cantik pertama yang pernah ia buat salah paham dan entah kenapa masih sering muncul di kafe itu setelah kejadian lucu di pertemuan kencan buta. Alina melangkah dengan percaya diri. Gaya wanita karir kuat dengan rok pensil hitam dan blazer hijau toska yang mencolok namun elegan. Matanya menyapu ruangan, berhenti tepat pada Harry. Dan pipinya sedikit memerah, meski ia pura-pura tetap tegas. Pagi, ucap Alina datar, walau Harry bisa melihat sedikit gugup. Harry mengangguk. Pagi, Bu Alina. Alina memilih duduk, tepat di meja sebelah Nadia. Kafe langsung sepi seolah semua orang menahan napas. Dua CEO duduk bersebelahan, dengan aura dingin yang mulai memenuhi udara. Mas Harry, panggil Nadia, lembut, latte saya sudah hampir selesai, kan? Harry mengangguk. Sebentar lagi, Bu. Tunggu. Suara Alina memotong, tenang namun tajam. Saya pesan cappuccino panas, tapi saya ingin Mas Harry yang buat. Harry membeku. Kafe makin sunyi. Nadia tersenyum tipis. Oh, begitu? Kita sama, Bu Alina. Saya juga lebih suka kopi buatan Mas Harry. Alina menatapnya penuh tantangan. Saya kira saya yang pertama mengatakan itu. Nadia memiringkan kepala sedikit, ekspresi tetap anggun. Tidak masalah siapa yang bilang duluan. Yang penting, Mas Harry terlihat cukup kompeten untuk dua pesanan sekaligus. Dan saya ingin melihat apakah dia masih ingat selera saya, balas Alina sambil menatap Harry. Dua pasang mata,
Sama-sama cantik, sama-sama tegas, sama-sama membuat Harry deg-degan, menatapnya menunggu. Harry mendadak merasa seperti peserta lomba final MasterChef. Ia mulai membuat latte untuk Nadia terlebih dahulu. Tangan bergetar, tapi ia berusaha tetap fokus. Saat ia bekerja, ia bisa merasakan tatapan dua CEO itu saling menilai, saling mengukur satu sama lain. Mereka tidak bicara langsung, tapi atmosfernya panas. Setelah latte selesai, ia membuat cappuccino Alina. Ketika busa susu terangkat sempurna di atas espresso, ia menaburkan bubuk coklat sedikit saja, selera khas Alina. Ia mengantarkan pesanan satu persatu. Ketika meletakkan latte di depan Nadia, Nadia menatapnya lembut, senyum elegan yang cukup bikin jantung Harry melesat. Sempurna. Terima kasih, Mas Harry. Harry mengangguk gugup. Lalu ia ke meja Alina. Saat ia menaruh cappuccino itu, Alina memandangnya lebih lama dari biasanya. Masih ingat selera saya, katanya pelan. Ekspresinya berubah sedikit lembut, dan itu jarang sekali terjadi pada Alina. Nadia melirik sekilas. Oh, sepertinya Anda dan Mas Harry sudah cukup dekat. Alina menutup laptop pelan. Saya rasa Bu Nadia tidak perlu tahu semua hal. Nadia tersenyum. Tentu. Saya hanya penasaran, seberapa baik seorang barista membuat Anda datang ke sini berkali-kali. Alina membalasnya dengan tatapan tajam. Bukan baristanya saja yang menarik. Tempat ini juga tenang. Nadia membalas dengan suara halus namun menusuk, atau mungkin orangnya yang menenangkan. Harry di belakang bar. Astaga tolong, kenapa aku yang diseret-seret? Beberapa pelanggan mulai berbisik. Wah, dua CEO ini kayaknya saling adu aura. Mereka rebutan barista? Bukan cuma barista. Mas Harry itu jinak tapi ganteng. Saya ngertilah. Harry makin ingin tenggelam ke lantai. Saat ia kembali mengelap meja bar untuk menghindari perhatian, ia mendengar kursi digeser. Ternyata kedua CEO itu berdiri, bersamaan. Alina lebih dulu mendekat. Mas Harry. Harry menegakkan tubuh. Iya, Bu. Saya ada waktu minggu depan. Ia menatap mata Harry tanpa berkedip. Kita perlu bicara tentang hal yang tertunda. Harry langsung paham. Kencan buta yang kacau itu. Tapi sebelum Harry sempat menjawab, Nadia ikut melangkah maju. Mas Harry, katanya halus. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin bertemu juga. Ada tawaran kerjasama? Menarik. Alina memutar tubuh, ekspresinya berubah dingin. Tawaran kerjasama? Atau ini alasan halus untuk? Nadia tersenyum manis, tapi matanya tajam. Apapun itu, saya yakin Mas Harry bisa memutuskan sendiri siapa yang lebih dulu ingin ia temui. Dan keduanya menatap Harry. Dua CEO. Dua aura berbahaya. Dua tatapan penuh minat. Sementara Harry hanya barista biasa yang tiba-tiba jadi pusat perhatian dua wanita berkuasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Harry merasa lebih bingung daripada saat menghitung stok biji kopi. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling membingungkan sekaligus menegangkan dalam hidup Harry. Ia tidak hanya berurusan dengan dua CEO cantik yang tiba-tiba menunjukkan perhatian berlebih padanya, tapi juga tekanan yang mulai datang dari luar. Semua bermula dari satu hal kecil. Sesuatu yang tampaknya tidak penting, tapi ternyata menjadi badai besar. Suatu sore, kafe mulai sepi. Harry sedang mencuci gelas di belakang bar ketika ia mendengar suara bisik-bisik dari dua pengunjung tetap, anak-anak muda yang sering nongkrong sambil main laptop. Itu benar ya? Barista itu, si Harry, katanya orang miskin banget. Iya, gue denger dari aplikator ojek yang sering nganter barang ke sini. Katanya rumah Harry tuh, ya ampun, parah, kayak mau roboh. Masa dua CEO itu pada suka sama dia? Loh kok bisa? Emang gak ada cowok tajir yang lebih bagus? Harry terdiam. Tangan yang memegang gelas berhenti. Darahnya seperti membeku. Ia berharap mereka hanya bergosip. Tapi tampaknya, berita itu mulai menyebar. Dan lebih buruk lagi, Alina dan Nadia sedang dalam perjalanan ke kafe. Harry hendak mengabaikan, tapi kalimat berikutnya membuat dadanya sesak. Katanya dia ke kafe jalan kaki lebih dari 1 jam karena nggak punya motor. Serius? Kasian banget, bro.
Tapi kok dua CEO secantik itu bisa tertarik? Atau, dia punya modus? Harry mengepal tangan. Modus. Kata itu menusuknya lebih tajam dari pisau. Ia menunduk. Ada rasa malu, takut, dan marah membaur jadi satu. Ia tidak pernah berniat membuat siapapun salah paham. Ia hanya hidup seadanya. Tiba-tiba pintu kafe berbunyi. Kreng. Alina masuk duluan. Elegan, tajam, dengan aroma parfum eksklusif. Di belakangnya menyusul Nadia yang tak kalah anggun. Dan detik itu juga, kedua CEO tersebut mendengar percakapan yang belum berhenti. Dia sih miskin banget. CEO rebutan barista? Ngaco. Mungkin cuma kasihan. Alina berhenti melangkah. Nadia ikut membeku. Harry terpaku di belakang bar. Alina bergerak duluan. Ia mendekati dua pengunjung yang bergosip, ekspresinya tenang tapi mengerikan. Nona, Tuan, ucap Alina dingin, apakah kalian tadi membicarakan karyawan saya? Pengunjung itu pucat seketika. Mereka melirik karyawan? Alina seolah bicara sebagai atasan Harry, melindunginya. Maaf, Bu, kami hanya... Hanya apa? Suara Alina naik sedikit. Menyebarkan gosip murahan? Nadia melangkah mendekat dengan aura yang tak kalah tajam. Seorang manusia tidak seharusnya dihina karena miskin, katanya. Kalau kalian tidak suka pelayanannya, silakan komplain. Tapi menjelekkan hidup pribadinya? Tidak etis. Para pengunjung lain terpaku. Tidak ada yang berani bicara. Sementara itu Harry hanya bisa menunduk. Wajah panas, dadanya serasa ditusuk-tusuk rasa malu. Ia tidak menyangka, hari ini akan jadi seperti ini. Setelah dua pengunjung itu pergi dengan wajah memerah, Nadia menoleh ke arah Harry. Harry. Suaranya lembut namun ada kekhawatiran nyata. Tapi Harry menggeleng cepat. Berusaha tersenyum meskipun matanya berair. Tidak apa-apa, Bu. Alina menyipitkan mata. Kamu kelihatan tidak baik. Saya baik, jawab Harry cepat. Tadi cuma, ya, hal kecil. Tidak ada yang kecil jika itu menyakitkan hati kamu, ujar Nadia tegas. Mereka tidak salah, gumam Harry lirih, hampir tak terdengar. Saya memang miskin. Kedua CEO itu terdiam. Harry menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Saya tinggal di rumah kayu yang bocor tiap hujan. Saya jalan kaki karena tidak punya motor. Saya kerja lembur untuk nyicil obat bapak. Saya cuma barista tanpa masa depan. Ia menunduk, suara serak. Dan kalian berdua, kalian terlalu tinggi untuk saya. Saya nggak pantas ada di antara kalian. Keheningan panjang menyelimuti kafe. Alina menatap Harry lama, sangat lama. Wajahnya tidak marah, tapi penuh luka yang ia sembunyikan. Harry, ucap Alina pelan. Siapa bilang kamu tidak pantas? Harry tidak menjawab. Nadia ikut bicara. Suaranya lembut, tapi mantap. Harry, kamu tidak harus kaya untuk layak dihormati. Namun Harry menggeleng lagi. Ada ketakutan yang jauh lebih dalam daripada sekadar hinaan orang. Aku takut, ujarnya akhirnya. Takut kalian malu karena dekat dengan orang seperti aku. Kata, aku, keluar tanpa sengaja. Menunjukkan betapa rapuhnya ia saat itu. Alina mendekat, mungkin untuk menyentuh bahunya. Tapi Harry mundur setengah langkah. Ia tidak ingin membuat mereka makin repot. Tidak ingin menjadi bahan pembicaraan publik. Tidak ingin menjadi beban. Tidak ingin membuat dua wanita sempurna itu terkena masalah karena dirinya. Maaf, katanya pelan. Saya butuh waktu. Dan Harry pergi ke belakang, meninggalkan dua CEO yang sama-sama terdiam, sama-sama terluka, dan sama-sama merasa ingin melindunginya. Di luar kafe, angin sore berembus. Harry berdiri sendirian, menatap langit. Hari yang damai, tiba-tiba berubah menjadi hari ketika seluruh dunianya terasa runtuh. Ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar masih menunggu. Dan dua wanita itu tidak akan tinggal dia melihatnya tersakiti. Setelah kejadian memalukan di kafe, hidup Harry berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Semakin banyak orang tahu tentang kemiskinannya, dan semakin banyak suara yang memojokkannya. Jika sebelumnya ia hanya menjadi topik bisik-bisik kecil,
Kini ia berubah menjadi gosip besar yang menyebar cepat. Dan pelan-pelan, semua yang Harry bangun mulai runtuh. Harry kehilangan pekerjaannya. Bukan karena ia dipecat, tetapi karena ia meminta berhenti. Pagi itu, Harry dipanggil oleh pemilik kafe, Pak Darman, pria parubaya yang selama ini sangat baik padanya. "Harry, kamu yakin mau resign?" tanya Pak Darman, tampak cemas. "Padahal saya nggak ada niat mengurangi karyawan. Kamu pekerja yang rajin, jujur, sopan." Harry tersenyum lemah, menatap meja. Ia tidak sanggup menatap mata orang tua yang sangat ia hormati itu. "Saya sudah tidak enak kerja di sini, Pak. Orang-orang mulai ngomong macam-macam, dan saya nggak mau bikin kafe jadi bahan omongan." "Harry." Nada Pak Darman berubah berat. "Kamu jangan pikirin omongan orang. Mereka cuma iri sama kamu." Harry menggeleng. "Bukan cuma omongan, Pak. Mereka mulai foto-foto saya, ngetik status, bikin video." Dan itu benar. Setelah dua CEO datang dan marah kepada pengunjung di depan umum, ada yang merekam. Videonya viral. Judulnya, "Dua wanita tajir bela barista miskin. Ada apa ini?" Seluruh komentar berisi ejekan, spekulasi, sampai hinaan. Harry tidak tahan. Ia tidak ingin dua CEO itu disudutkan karena dirinya. Ia merasa dirinya adalah sumber masalah. Akhirnya, Pak Darman hanya bisa menghela napas panjang. "Kalau itu keputusanmu, saya nggak bisa menahan. Tapi kalau kapan-kapan mau balik, pintu selalu terbuka buat kamu." Harry menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak." Dan dengan itu, ia melepaskan satu-satunya pekerjaan yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Di rumah, masalahnya bahkan lebih berat. Rumah itu kecil, tua, dan nyaris roboh. Di atap, seng sudah berkarat. Angin sedikit kencang saja sudah membuatnya berderit ketakutan. Ayahnya, yang sakit keras, bertanya pelan sambil berbaring. "Harry, tadi kamu pulang cepat? Ada apa?" Harry duduk di tepi ranjang, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, yah, cuma pulang lebih awal." Ayah menatapnya seperti hanya orang tua yang bisa. Mata yang selalu tahu ketika anaknya berbohong. "Kamu kehilangan pekerjaan?" Harry tidak bisa menjawab. Ayah menarik napas panjang. "Nak, kamu ini kuat. Tapi kamu harus bilang sama Bapak kalau ada apa-apa." Harry mengepalkan tangan. "Bapak nggak perlu mikirin saya," ucapnya pelan. "Bapak istirahat aja." Ayahnya terdiam. Lalu tiba-tiba ia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan tembok tebal di hati Harry. "Maaf ya, Ri. Bapak cuma nyusahin kamu." Harry langsung menunduk dan menggigit bibir, menahan tangis yang sejak lama ia tekan. "Jangan bilang gitu, yah. Bapak satu-satunya keluarga yang saya punya." Tapi kenyataan tetap sama. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, obat ayahnya tidak bisa terbeli. Dan Harry mulai merasa dunianya benar-benar runtuh. Masalah berikutnya datang lebih cepat dari yang ia kira. Tetangga-tetangga mulai berbisik tiap kali ia lewat. Itu Harry, yang viral. Barista miskin yang didekati dua orang kaya itu." "Halah, pasti pura-pura baik. Siapa tahu dia ngincer duit." Lebih parah lagi, orang-orang mulai memotretnya diam-diam. Ada yang tertawa, ada yang meremehkan, ada yang menuduhnya hanya cari perhatian. Dan dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah ketika ia ditolak bekerja di tempat lain. "Maaf, Mas. Kami takut nama kafe kami ikut terbawa jelek." Ada video viral soalnya. Harry pulang dengan langkah gontai, keringat bercampur debu menempel di wajah. Ia berjalan kaki jauh, karena tentu saja, ia tidak memiliki ongkos. Saat tiba di depan rumah, Harry hanya bisa menatapnya. Rumah reot yang bahkan tidak cukup melindungi dari angin. Ia berdiri di luar, memandangi langit yang perlahan gelap. Hidupnya benar-benar runtuh. Pekerjaan hilang. Reputasinya hancur. Harga dirinya diinjak-injak. Dan ia takut dua CEO itu makin terkena masalah karenanya. Harry hanya mampu duduk di ambang pintu, memeluk lutut, dan menunduk. Untuk pertama kalinya setelah lama bertahan, ia menangis. Diam-diam. Tanpa suara.
Seolah malam ikut menangis bersamanya. Ia tidak tahu bahwa dua wanita yang peduli padanya, Alina dan Nadia, justru sedang mencari tahu keberadaannya. Dan keduanya tidak akan membiarkan Harry hancur sendirian. Badai hidupnya mungkin sedang menghancurkan segalanya. Tetapi sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, angin bertiup kencang seperti ingin merobek atap seng rumah Harry. Udara lembab, gelap, dan terasa berat. Seolah seluruh dunia sedang menekan dadanya. Harry duduk di samping ranjang ayahnya yang tertidur. Lampu redup menerangi ruangan kecil itu. Ruangan yang dulu penuh kehangatan, kini terasa sempit dan sesak. Di luar, suara motor melintas sesekali. Di dalam, suara napas ayahnya yang makin berat menjadi musik yang membuat hati Harry semakin hancur. Ia menatap tangan ayahnya yang kurus, kulitnya keriput dan pucat. Harry memegangnya perlahan. "Maaf, Yah," bisiknya. "Sampai sekarang, aku masih belum bisa jadi apa-apa. Bahkan kerjaanku aja hilang." Lalu air mata yang ia tahan sejak sore akhirnya jatuh. Pelan, tapi tak bisa dihentikan. Harry benar-benar hancur. Beberapa jam sebelumnya, ia menerima pesan dari Alina. "Harry, tolong kasih kabar. Aku dan Nadia khawatir. Aku tahu kamu marah atau terluka. Tapi tolong bicara sama kami." Dari Nadia. "Harry, kamu tidak sendiri. Jika kamu membutuhkan bantuan, sekecil apapun, beritahu aku. Aku tidak akan memaksa. Hanya ingin kamu baik-baik saja." Harry membaca pesan itu berkali-kali. Dan setiap kali ia membaca, ia makin merasa tidak pantas. Bagaimana mungkin dua CEO cantik dan sukses itu berhubungan dengan seseorang sepertinya? Bagaimana mungkin mereka ikut tertarik atau peduli pada seorang barista miskin yang kini bahkan tidak punya pekerjaan? Jika ia tetap berada di kota ini, Harry tahu semuanya hanya akan semakin buruk. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Alina dan Nadia. Gosip akan terus menyebar. Nama mereka mungkin akan jatuh hanya karena dianggap berkedekatan dengan laki-laki miskin. Harry tidak ingin itu terjadi. Pukul 11 malam. Harry berdiri di depan meja kecil tempat ia menaruh uang tabungan. Tabungan itu tidak banyak. Hanya sisa-sisa dari beberapa bulan kerja, dipotong biaya obat ayahnya. Tapi cukup untuk satu hal. Pergi. Pergi jauh dari kota ini, mencari tempat lain di mana tidak ada orang mengenalnya. Mencari pekerjaan apa saja demi menyembuhkan ayahnya dari kejauhan. Ia sudah memikirkan semuanya. Titip ayahnya pada Pak RT yang dulu menawarkan bantuan. Kirim uang setiap bulan. Mulai hidup dari nol di kota lain. Dan yang paling berat, tidak bertemu lagi dengan Alina atau Nadia. Harry berjalan keluar rumah, duduk di kursi kayu rapuh di teras. Ia melihat handphonenya. Layar menyala. Ada 9 panggilan tak terjawab dari Nadia. Ada 6 panggilan dari Alina. Dua wanita itu masih mencarinya. Masih mengkhawatirkannya. Masih peduli padanya. Harry menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Apa salahku sampai mereka dipusingkan begitu? Ia memejamkan mata. Lalu berkata lirih. Aku harus pergi. Demi mereka. Demi ayah. Demi semua orang. Keputusan itu menghancurkan hatinya. Tapi Harry merasa, itu satu-satunya pilihan yang masuk akal. Pagi buta. Sebelum matahari terbit, Harry sudah memasukkan beberapa pakaian ke tas kecil. Ayahnya masih tidur. Harry membungkuk dan mencium kening ayahnya. Maaf, Yah, bisiknya, tangan gemetar. Aku pergi bukan karena nggak sayang. Tapi karena aku mau cari uang buat nyembuhin bapak. Ia menahan tangis. Dadanya terasa sesak. Sebelum pergi, ia menulis surat kecil dan meletakkannya di meja dekat tempat tidur ayahnya. Surat itu berisi alasan, permintaan maaf, dan janji bahwa ia akan kembali. Kemudian Harry melangkah keluar rumah. Langkah yang berat. Langkah yang menyakitkan. Setiap langkah terasa seperti ia meninggalkan seluruh dirinya. Ia berjalan melewati jalan kecil menuju terminal tua di pinggir kota. Di sepanjang jalan, lampu-lampu jalan yang temaram seolah mengawasi kepergiannya. Embun pagi menetes di daun-daun pohon. Udara dingin membuatnya menggigil. Tapi ia terus berjalan. Karena jika ia berhenti, ia tahu ia akan menangis dan kembali pulang.
Di terminal, bus tujuan kota lain sudah menyalakan mesin. Harry membeli tiket dengan tangan gemetar. "Mas mau pergi sendiri?" tanya petugas. "Iya." Suara Harry nyaris tidak terdengar. "Sendiri." Harry naik ke bus dan duduk di kursi paling belakang. Ia menatap jendela. Hatinya bergetar hebat saat ia melihat notifikasi di ponselnya. "Alina." "Harry, di mana kamu?" "Aku di kafe. Aku tunggu kamu. Tolong jangan hilang." "Nadia." "Harry, kalau kamu pergi, setidaknya biarkan aku tahu kamu aman." Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan baru dari Alina. "Harry, aku menuju rumahmu sekarang." Dan pesan dari Nadia. "Aku juga. Aku dan Alina bekerja sama mencari kamu. Tolong jangan bikin aku takut." Harry memejamkan mata. Semua air mata yang ia tahan akhirnya jatuh deras. Tapi ia tidak kembali. Karena ia merasa, ini yang terbaik. Untuk mereka. Untuk ayahnya. Untuk dirinya yang tidak ingin menjadi beban siapapun lagi. Saat bus perlahan meninggalkan terminal, Harry menunduk dan berbisik. "Maafin aku, Alina." "Nadia." Dan dengan begitu, Harry resmi menghilang dari kehidupan dua wanita yang peduli padanya. Tanpa mereka tahu, ia pergi bukan karena tidak peduli, tapi justru karena ia terlalu peduli. 3 bulan berlalu sejak Harry pergi tanpa kabar. Kota Jakarta yang dulu terasa sesak kini terasa lebih sunyi baginya. Jauh di kampung, ia hidup sederhana, membantu di bengkel motor milik pamannya. Setiap hari ia bangun pagi, mencuci tangan penuh oli, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa hidup baru ini sudah cukup. Namun setiap malam, saat semua terlelap, ia menatap ponselnya yang penuh notifikasi tak terbaca dari Alina dan Nadia. Pesan terakhir dari keduanya masih tertera. Panjang, penuh kata maaf, penuh kesedihan. Tapi Harry tak pernah sanggup membalas. Ia merasa tak pantas. Ia hanya seorang pemuda miskin yang salah duduk di meja kencan. Sejak itu hidupnya berantakan, diremehkan keluarga kaya, dicaci manajer perusahaan, bahkan dibahas di gosip daring sebagai pria pura-pura kaya yang menipu 2 CEO terkenal. Nama Harry hancur. Reputasinya hancur. Hatinya yang paling hancur. Jakarta, 3 bulan kemudian. Sebuah konferensi bisnis besar diadakan di sebuah hotel mewah, tempat yang sama di mana Harry pertama kali bertemu Alina dan Nadia. Kerumunan pebisnis, pengusaha, wartawan, dan influencer memadati aula. Alina hadir sebagai pembicara utama. Nadia hadir sebagai tamu kehormatan. Meski duduk saling berjauhan, keduanya sama-sama menyimpan kesedihan yang tak pernah mereka ceritakan. Sudah 3 bulan, dan tidak 1 menit pun berlalu tanpa memikirkan Harry. Ketika konferensi hampir dimulai, seseorang memasuki ruang hall dengan seragam mekanik biru yang sudah pudar warnanya. Tangannya masih memiliki sedikit noda oli, rambutnya berantakan oleh angin perjalanan jauh. Harry. Ia datang bukan untuk menghadiri acara, ia hanya mengantar spare part AC ke hotel, pekerjaan serabutan yang ia ambil untuk menghidupi dirinya. Namun takdir bekerja dengan caranya sendiri. Saat ia sedang memindahkan barang melewati lobi besar, seluruh kamera otomatis menyorot ke arah panggung. Tapi beberapa orang justru menoleh karena seorang teknisi lewat dengan langkah gugup. Itulah yang membuat Nadia menoleh. Wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya membeku. "Harry." Suara itu hampir tak terdengar, tapi cukup kuat membuat Alina menoleh cepat. Matanya langsung membesar. Napasnya berhenti sesaat. "Harry, itu kamu?" bisik Alina dengan suara bergetar. Semua orang di ruangan terdiam melihat 2 wanita berkelas tinggi mendadak berdiri dari kursinya. Harry berhenti berjalan. Kakinya gemetar, tangan menggenggam erat kardus di pelukannya. Ia tak siap. Ia tidak pernah siap. Maaf. Saya hanya teknisi. Saya hanya..." Suaranya pecah. Tidak bisa ia lanjutkan. Nadia melangkah lebih dulu. "Jangan pergi lagi. Tolong." Harry menunduk. Bahunya bergetar. Aku tidak pantas ada di dunia kalian." Alina menyusul mendekat, matanya sudah basah. "Kalau kamu tidak pantas, kenapa hati kami masih terasa kosong tanpamu?" Semua orang memperhatikan. Beberapa wartawan mengangkat kamera,
Tapi penjaga keamanan langsung menghentikan mereka atas perintah Alina. Momen itu hanya milik mereka bertiga. Harry menggigit bibirnya, menahan air mata. Lihat pakaian ini, lihat aku bukan siapa-siapa. Dan kamilah yang seharusnya meminta maaf, jawab Nadia, suaranya pecah. Alina mengangguk. Kita yang membuatmu malu, kita yang membiarkan mereka menghina kamu, kita yang gagal melindungi kamu. Jadi jangan salahkan dirimu, lanjut Nadia, air matanya jatuh. Kami merindukanmu. 3 bulan penyesalan runtuh sekaligus dalam 1 detik. Harry akhirnya menangis, benar-benar menangis. Tangis yang tidak pernah ia keluarkan sejak hari ia pergi. Aku takut. Aku tidak tahu bagaimana hidup di dunia kalian. Aku hanya bikin kalian susah. Alina langsung memegang wajahnya pelan. Harry, kamu tidak bikin susah. Kamu bikin kami bernapas. Nadia mengambil tangan Harry yang lain. Kamu membuat kami berhenti hidup hanya untuk bekerja. Kamu membuat kami merasa manusia. Kata-kata itu menghancurkan pertahanannya. Harry jatuh berlutut, tertunduk, menangis. 2 CEO cantik itu ikut berlutut, memeluknya tanpa peduli dengan ratusan mata di ruangan. Malam itu, semua orang menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. 2 wanita paling berpengaruh di dunia bisnis menangis di pelukan seorang pemuda miskin. Namun bagi Harry, itu adalah pertemuan kembali yang mengembalikan napasnya. Dan pertemuan itu baru permulaan dari perubahan besar yang menanti. Ruangan konferensi akhirnya dibuat tenang. Para tamu diarahkan keluar untuk istirahat sejenak. Sementara panitia menutup area tengah agar tidak ada kamera yang merekam momen penting itu. Harry duduk bersama Alina dan Nadia di ruang VIP hotel. Sisa air mata masih membekas di wajah mereka bertiga. Hening mengisi ruangan, bukan dalam ketegangan, melainkan dalam kejujuran yang selama ini tertahan. Harry menatap tangannya sendiri. Kasar, bekas luka kecil, noda oli yang tidak sepenuhnya hilang. 2 wanita di hadapannya terlihat begitu berkelas. Rambut mereka rapi, pakaian mereka elegan, dan setiap gerakan mencerminkan kekuatan. Kenapa? Kalian sampai sejauh ini mencariku? Harry akhirnya bertanya. Suaranya pelan, ragu. Alina menatap matanya dengan ketegasan lembut. Karena kamu laki-laki pertama yang melihat kami bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Nadia mengangguk pelan. Kamu mengajari kami arti sederhana, dicintai tanpa pamrih. Kami tidak bisa membiarkan orang baik seperti kamu menghilang begitu saja. Harry menelan ludah, dadanya terasa sesak. Tapi aku telah membuat kalian bertengkar. Mungkin tanpa sengaja, tapi tetap saja, aku menyakiti kalian berdua. Nadia menatap Alina. Alina menatap Nadia. Dan untuk pertama kalinya sejak awal perkenalan mereka, keduanya tersenyum satu sama lain, bukan dengan kompetisi, tetapi dengan pemahaman. Kami memang sempat bersaing, kata Alina. Tapi pada akhirnya, bukan kami yang berhak memilih untukmu. Kamu yang harus memilih jalanmu sendiri. Nadia menambahkan lembut, kami berdua hanya ingin kamu bahagia, meskipun pilihanmu bukan salah satu dari kami. Harry terdiam lama. Ia memandang satu persatu wanita yang kini duduk di hadapannya. 2 wanita kuat, 2 CEO cantik yang memperebutkan dirinya di masa lalu. 2 wanita yang sama-sama tulus, dan sama-sama hancur karena kepergiannya. Tapi malam ini, Harry menyadari sesuatu. Aku. Suaranya pecah. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian. Alina terkejut. Nadia terdiam. Harry melanjutkan, kali ini lebih mantap, meski matanya berkaca-kaca. Karena aku belum selesai memilih diriku sendiri. Ruangan menjadi sangat hening. Aku ingin memperbaiki hidupku dulu. Aku ingin berdiri atas kakiku sendiri, bukan sebagai teknisi yang kebetulan kalian temui, tapi sebagai laki-laki yang punya harga diri dan masa depan. Kalau aku tetap di antara kalian berdua sekarang, aku hanya akan merasa kecil lagi, dan aku tidak ingin itu terjadi. Nadia menggigit bibir, menahan tangis. Jadi kamu ingin pergi lagi? Harry menggeleng pelan. Tidak, aku tidak akan menghilang. Aku hanya ingin waktu untuk membangun diriku. Alina menunduk, menarik napas panjang. Kalau itu pilihanmu, kami terima. Nadia mengusap matanya. Kami akan menunggumu,
Tapi jangan merasa harus memilih kami untuk membalas kebaikan. Harry berdiri. Kedua CEO itu ikut berdiri. Terima kasih untuk semuanya, ucap Harry dengan suara serak. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin tidak sadar bahwa aku juga punya nilai. Bahwa orang miskin pun bisa dicintai tanpa syarat. Alina meraih tangannya, menggenggam erat. Harry, ingat, harga diri tidak diukur dari uang, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang. Nadia menambahkan. Dan jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kamu datang dari bawah. Akar tidak pernah lupa tanahnya, dan pohon yang kuat tumbuh dari sana. Harry tersenyum untuk pertama kalinya dengan tenang. Ia melangkah keluar dari ruangan VIP, meninggalkan dua wanita yang pernah saling berebut, namun kini justru saling menghargai karena dirinya. Dan di luar pintu itu, di bawah lampu-lampu hotel yang megah, Harry berjalan ke masa depannya bukan sebagai pemuda miskin yang salah duduk di meja kencan, melainkan sebagai laki-laki yang menemukan kembali harga dirinya.